Pembawa sial. Ini semua salahmu. Jika Jing Yu tidak pergi untuk membelikanmu cincin pertunangan, bagaimana mungkin dia mengalami kecelakaan mobil? Kejutan yang kau ceritakan padaku adalah lamaran. Pasien mengalami pendarahan intrakranial. 500.000 sangat dibutuhkan. Mohon segera bayar biayanya. 500.000. Bibi, bahkan jika aku menjual semua yang kumiliki, aku tetap tidak bisa mengumpulkan sebanyak itu. Bibi, ini semua disebabkan olehmu dasar pembawa sial. Jika sesuatu terjadi pada Jing Yu, aku juga tidak akan hidup. Bibi, jangan khawatir. 500.000 ini, saya pasti akan mencari cara untuk mengumpulkannya. Halo, Jesse. Jiang Yu mengalami kecelakaan mobil. Apakah kamu punya 500.000? Ini sangat mendesak. Transfer padaku sekarang juga. 500.000. Aku baru saja selesai membeli tas. Aku hanya punya 10.000. Aku akan mentransfer semuanya padamu. Baik. Terima kasih. Ambil kartu ini. Tidak perlu Tuan Fu saya. Ini hari pertama pernikahan kita. Aku tidak ingin kita berdebat karena masalah sepele seperti ini. Aku harus melakukan perjalanan bisnis. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu dalam 7 hari. Kau pindah ke rumahku. Baik. Tuan Fu, bolehkah saya membahas sesuatu dengan Anda? Bicaralah. Karena kita berdua memiliki pernikahan kontrak, maka bisakah kita menjaga hubungan ini tetap rahasia? Maksudmu? Pernikahan rahasia. Baiklah. Halo, Nona Lin pacarmu sudah sadar. Benarkah? Baik, saya akan datang sekarang juga. Jiang Yu. Jiang Yu. Jiang Yu. Jiang Yu, kau sudah bangun. Siapa kamu? Saya Lindsay, pacarmu ada apa? Lindsay. Hati-hati. Kamu adalah orang yang Dimi Uam. Bermain-main dengan pria lain. Keluar. Dasar pembawa sial. Beraninya kamu menunjukkan wajahmu pada Jing Yu. Nak, ingat ini. Dia adalah wanita. Jalang. Ketika kamu mengalami kecelakaan mobil, dia segera pergi mencari pria kaya. Benar-benar mengabaikanmu. Sekarang setelah kamu sadar, dia masih di sini, berpura-pura menyenangkanmu. Jiang Yu, saya tidak. Saya terus-menerus berusaha mencari cara untuk menyelamatkanmu. Saya sedang mengumpulkan uang untuk operasimu. Biaya operasi anakku, dibayar olehku dengan menjual rumahku. Apa hubungannya denganmu? Jangan berpikir bahwa hanya karena dia amnesia, kamu bisa datang ke sini dan menipunya. Jiang Yu, jangan dengarkan Bibi. Percayalah padaku, Jiang Yu. Jiang Yu. Jiang Yu, kau sangat mencintaiku. Cincin yang kau berikan padaku, Jiang Yu, apakah kau sudah melupakannya? Kau sangat mencintaiku, Jiang Yu. Karena kamu mengkhianati hubungan kita, demi uang. Maka jangan berdiri di sini, berpura-pura munafik untuk membuatku jijik. Pergi saja. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Jiang Yu. Apakah kau benar-benar melupakanku? Sisi. Kenapa kamu tidak keluar dulu dan biarkan Jiang Yu tenang? Jiang Yu. Saya sudah menikah dengan Fu Yanshen. Bahkan jika Jiang Yu mengingatku, apa bedanya? Nona Fu, yakinlah tidak akan ada seorang pun yang bisa menghentikanmu untuk bersama Jing Yu lagi. Aku menemukan seseorang untuk menghipnotis Jing Yu. Masalah amnesia selektif, kamu harus menyembunyikannya dengan baik. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan dia tahu. Tentu saja, Lindsay, kamu tidak akan pernah menduga fakta bahwa kamu tidur dengan seseorang adalah sesuatu yang kusuruh seseorang katakan pada Jing Yu. 7 hari kemudian. Nyonya,
Ini adalah Kakshang, khusus bertanggung jawab atas Anda dan Ketua Fu, makanan minuman dan kehidupan sehari-hari. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Anda bisa memanggilnya. Halo Nyonya. Halo. Nyonya, ini adalah kamar tidur utama ketua. Mulai sekarang Anda dan dia akan tidur di kamar ini. Ketua akan kembali malam ini, agar Anda membersihkan diri dan menunggunya. Ketua Fu, begitu banyak wanita ingin menikahi Anda. Mengapa harus Nona Lin? Kakak jangan tidur. Siapa kau? Nama saya Lindsay. Jangan tidur kakak. Masalah Jiang Yu, bagaimana penanganannya? Sudah sesuai instruksi Anda. Dia dan Nona muda tertua. Semuanya sudah dikirim ke luar negeri. Dan informasi di balik mobil, kecuali yang ada di ruang kerja. Semua yang lain telah dihancurkan. Bagus, Anda mau kemana? Saya akan siapkan mobilnya. pulanglah. Kecelakaan lalu lintas. Apa yang kau lakukan? Hal-hal yang tidak boleh kau sentuh. Jangan mengusiknya. Saya hanya melihat-lihat. Apakah kau bersih? Saya bersih. Tidak bersedia. Tuan Fu, apakah setelah saya punya anak Anda akan menceraikan saya? Ya, kemarilah bantu aku dengan dasiku. Tuan Fu, Kamu memanggilku apa? Yanshen, Jangan panggil aku dengan nama yang salah lagi. Apa rencanamu hari ini? hari ini saya berencana menemui dokter ginekolog lain. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri tentang anak itu. Pergi temui dokter dulu. Telepon aku sebelum kamu pulang. Aku akan meminta Fang Yuan menjemputmu. Baik, Ketua Fu, tidakkah Anda takut? Dia akan mengetahui tentang operasi Anda. Dia sama sekali tidak bisa hamil. Maukah kamu memberitahunya? Saya tidak akan. Bukti di ruang kerja setahun yang lalu sudah dihancurkan. Dia tidak akan pernah tahu. Selanjutnya, Dokter, giliranmu. Kamu sudah menikah. Apakah uang itu dari sugar daddy-mu? ya, Mengapa mendengar dia menikah? Aku akan sangat sedih. Bangunlah. Dia hanyalah wanita yang sia-sia. Dokter Jiang. Bagaimana hasil tes saya? Selain memiliki sedikit rahim dingin, semua indikator lain dari tubuhmu normal. Namun ini tidak terlalu memengaruhi kehamilan. Lalu, kapan tepatnya saya bisa hamil? Setelah semua suntikan dan obat-obatan itu, kamu masih belum hamil. Sudahkah kamu mempertimbangkan bahwa masalahnya mungkin ada pada pasangan prianya? Jika kamu punya waktu, datanglah bersama suamimu untuk pemeriksaan. Sisi. Apa yang kamu cari? Tidak ada. Kamu pergi ke rumah sakit hari ini. Apa kata dokter? Sudahkah kamu mempertimbangkan bahwa masalahnya mungkin ada pada pasangan prianya? Tapi Tuan Fu, biasanya sangat disiplin, penuh energi. Tubuhnya seharusnya tidak memiliki masalah kan? Dokter berkata bahwa saya harus datang beberapa kali lagi dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih atas usahamu. Pergi cari saudari Shang. Aku tidak bisa menemukan salah satu kemeja biruku. Aku harus memakainya besok.
Nyonya Fu, aku memberitahumu tentang memintamu dan suamumu datang untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Sudahkah kamu memberitahunya? Dia cukup sibuk akhir-akhir ini. Saya akan membawanya ke sini setelah dia senggang. Bagaimanapun juga memiliki anak, bukanlah sesuatu yang bisa kamu capai hanya dengan berusaha saja. Nyonya Fu, apakah Anda baik-baik saja? Kakak aku kembali ke negara ini. Kenapa kamu pergi terburu-buru? Aku berencana membawamu bertemu pacarku. Aku akan mencari kakak iparmu. Sampai jumpa di lain hari. Sisi. Siapa ini? Dia adalah Jiang Yu. Dia adalah orang yang sebelumnya saya ceritakan kepada Anda bahwa dokter kandungan ginekolog yang sangat terkenal. Anda pasti Tuan Fu. Halo, saya Jiang Yu. Istri Anda berusaha sangat keras untuk hamil. Terkadang ketidakmampuan untuk hamil. Belum tentu masalah dari pihak wanita. Pria juga bisa memiliki masalah. Saya sarankan agar ketika Anda punya waktu Anda melakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Terima kasih atas pengingatnya Dr. Jiang. Aku menjalani pemeriksaan fisik rutin. Tubuhku sangat sehat. Sekarang kedua belah pihak sangat sehat, namun tetap tidak bisa hamil. Apakah salah satu dari Anda menjalani sterilisasi? Jika tidak mungkin. Tidak hamil setelah setahun. Operasi sterilisasi. Dr. Jiang masuk akal. Kalau begitu, Fang Yuan, jadwalkan lagi pemeriksaan fisik komprehensif untukku. Ya, Ketua Fu. Sisi. Mari kita pulang. Mengapa cincinnya hilang? Kakak Sang, hari ini ketika Anda sedang membersihkan ruang ganti, apakah Anda melihat cincin? Tidak, aku tidak. Tanyakan pada Tuan. Ada sesuatu yang hilang. Apakah Anda melihat cincin? Tidak. Apakah itu penting? Tidak. Itu tidak terlalu penting. Karena itu tidak penting. Biarkan saja jika kamu kehilangannya. Seberapa besar yang kamu inginkan, aku akan memberimu satu. Tidak perlu. Bersihkan. Nyonya Fu, kesehatan Tuan Fu juga sangat baik. Jika keduanya sehat, mengapa kamu tidak bisa hamil? Saya akan memeriksa pasien dulu. Permisi. Sisi, biarkan aku mengganti dokter untukmu. Jiang Yu belum lama praktik. Dia memiliki sedikit pengalaman dengan pasien. Penilaiannya mungkin tidak akurat. Tidak perlu. Apa yang kamu pikirkan? Fu Yanshen. Mari kita bercerai. Alasan. Kita berdua sehat. Kita sudah menikah lebih dari setahun, tetapi belum bisa memiliki anak. Saya sudah menyanyiakan waktu Anda selama setahun. Sisa waktu yang ada, Anda harus mencari wanita yang bisa melahirkan anak untuk Anda. Mengenai 500.000 itu, anggap saja itu pinjaman dari Anda. Saya akan membayarnya kembali ketika saya menghasilkan uang. Apakah benar karena kamu tidak bisa punya anak, sehingga kamu ingin bercerai? Saya tidak ingin mengecewakan Anda. Lalu bagaimana dengan cincin tadi malam? Apa yang terjadi? Anda menemukan cincin itu. Saudari Sang menemukannya kemudian, tapi kamu bilang itu tidak penting. Jadi aku menyiramnya ke saluran pembuangan. Sisi. Aku tidak akan pernah kecewa karena tidak ada anak. Justru kamu yang mengungkit perceraian, yang membuatku kecewa. Apakah saya tidak seharusnya membahas perceraian? Aku punya beberapa hal yang harus diurus. Aku akan meminta Fang Yuan mengantarmu pulang. Kak, kamu di sini. Ini pacarku Jing Yu. Itu Anda Tuan Fu. Kalian saling kenal. Kita bertemu sekali di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Saya tidak menyangka dia adalah saudara Anda. Aku juga tidak menyangka. Dr. Jiang,
adalah pacar adikku. Aku dengar Nancy bilang, kalian sudah bersama selama lebih dari setahun. Kapan kalian akan menikah? Kak, maukah kamu mengaturnya untuk kami? Yanxian, Anda kembali. Mengapa kamu belum tidur? Saya sedikit sulit tidur. Saya pikir, jika saya membahas perceraian lagi, dia akan semakin kecewa pada saya. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Perjamuan pertunangan adikku besok. Aku akan mengajakmu bersantai. Kak, akhirnya kamu membawa iparmu. Jesse, kak ipar yang kamu bicarakan adalah Sisi. Jesse, Anda dan Yanxian adalah saudara kandung? Aku minta maaf Sisi, saat kita sekolah, kakakku tidak mengizinkanku terlalu menonjol. Jadi aku tidak memberitahumu. Jangan marah padaku. Secara aktif mengatur perjamuan pertunangan. Jadi dia ingin menempatkan Lindsay di tempatnya. Tidak apa-apa Sisi. Setiap orang punya rahasia kan? Selamat atas penemuan pasangan hidup Anda. Terima kasih Sisi. Jesse, di mana tunangan Anda? Maukah Anda memperkenalkannya kepada saya dan saudara Anda? Nancy, Jiang Yu, mengapa Anda di sini? Sisi, tunanganku adalah Jiang Yu. Kalian berdua, kapan kalian mulai bersama? 1 tahun lalu Jiang Yu mengalami kecelakaan mobil dan melupakan banyak hal. Akulah yang berada di sisinya sepanjang waktu, kemudian kami bersama. Sisi, kamu tidak keberatan kan? Sahabat terbaik saya ternyata menjalin hubungan dengan mantan pacar saya. Apakah kamu keberatan? Sudah lama sekali sejak itu terjadi. Mengapa saya harus keberatan? Jiang Yu, mulai sekarang Sisi adalah ipar kita. Kamu harus menyapanya. kakak ipar. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di pesta pertunangan Nancy dan saya. Sebelum saya bertemu dengannya, saya mengalami kecelakaan mobil yang sangat serius. Nancy tetap di sisi saya sepanjang waktu, membantu saya pulih. Saya mencintainya. Saya pasti akan memperlakukannya dengan baik mulai sekarang. Aku juga mencintaimu. Bahwa Anda dan Jiang Yu tidak memiliki kemungkinan lagi. Apakah kamu sedang dalam suasana hati yang buruk? Tidak, Lalu mengapa matamu merah? bukan apa-apa. Mengambil kesempatan ini, aku juga ingin mengumumkan kabar baik kepada semua orang. Kakak, tidakkah kamu akan membawa ipar keluar untuk bertemu semua orang? Bukankah Anda bilang, Anda menginginkan pernikahan rahasia? Pernikahan kita terburu-buru sebelumnya, dan aku belum memperkenalkannya kepada semua orang. Memanfaatkan hari ini, aku punya hadiah yang ingin kuberikan padanya. Biarkan semua orang menyaksikannya bersama. The film was translated and narrated by Ya Tuhan, Media. bintang merah muda senilai 400 juta. Ternyata dibeli oleh ketua Fu. Cincin ini terlalu indah. Nyonya Fu sangat bahagia. Dengan begitu banyak orang di sini, berikan aku sedikit muka. Istriku, Lindsay. Jing Yu, kamu baik-baik saja. Mengapa saya begitu sedih? Apakah saya masih mencintainya? Fu Yanxian, Anda di sini. Kamu baru saja bilang kamu merasa tidak enak badan. Aku meminta Fang Yuan mencari seseorang untuk membantumu. Menghangatkan secangkir susu panas. Minumlah sedikit. Terima kasih. Cincin yang kuberikan padamu. Mengapa kamu tidak memakainya? Cincin ini terlalu berharga. Simpanlah untuk calon istri Anda yang sesungguhnya. Fu Yanxian dan saya hanya menikah berdasarkan kontrak. Cincin ini bernilai 400 juta. Saya tidak bisa menerimanya. Tidak ada yang tidak pantas.
Kita sudah mendaftarkan pernikahan kita. Kamu adalah istri sahku. Aku akan memberimu semua hal terbaik. Tidak perlu Fu Yanshen, tidak perlu. Cincin murahan itu. Jiang Yu yang memberikannya padamu kan? Anda tahu? Ya. Aku juga tahu kamu ingin menceraikanku. Karena Jiang Yu. Perceraian saya dari Anda, hanya karena saya tidak bisa memiliki anak. Itu tidak ada hubungannya dengan Jiang Yu. Karena ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu mengapa kamu begitu peduli dengan cincin itu? Cincin itu adalah satu-satunya kenangan yang kumiliki bersama Jiang Yu. Lindsay. Belumkah kamu menyadari istri siapa kamu? Kamu masih menyimpan souvenir mantan pacarmu. Aku istrimu. Tapi bukankah kita hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan? Mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kau memberiku 500.000 untuk menyelamatkan Jiang Yu. Aku mengandung anakmu. Setelah anak itu lahir, kita bercerai. Aku hanyalah alat reproduksimu. Alat reproduksi. Jadi kamu selalu menganggap dirimu sebagai alat reproduksi. Bukankah begitu? Ya. Alat reproduksi. The film was translated and narrated by M Media. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Bukankah kamu alat reproduksi? Jika tidak seperti ini, bagaimana kamu akan hamil? Kalau begitu, bisakah kita tidak melakukannya di sini? Mengapa? Takut terlihat oleh Jiang Yu. Karena kamu adalah alat reproduksi. Lalu di mana letak perbedaannya? Kau benar. Aku tidak punya hak dimanapun kita berada untuk menolakmu. Karena kamu akan menjadi alat pembiakan. Maka ketahuilah tempatmu. Jangan menangis sepanjang hari. Jangan bersikap kurang ajar padaku. Wanita itu Lindsay selalu membisikkan kata-kata manis kepada Kak Yanshen, menyebabkan aku sekarang bahkan tidak mampu membeli tas. Bukankah kamu punya banyak pengagum? Minta saja pada mereka. King Yu, Lindong, kenapa kamu di sini? aku dengar ayahmu menghentikan uang sakumu. Kamu bisa pakai milikku. Berapa? 1.000. King Yu, kaliber pengagummu tampaknya semakin rendah. 1.000 yuan ini bahkan tidak cukup untuk satu kali makan bagi kita. Dan kamu berani mengatakannya dengan lantang. Jika kamu bahkan tidak bisa memberikan uang saku sebesar 500.000, namun kamu masih ingin mengejarku. Inyah, nyah, enyah. King Yu. Halo. Benarkah? Aku sudah mencarinya sejak lama sekali. Kau tahu kontak kakakku? Aku harus mencari pekerjaan. Kalau tidak, saat aku bercerai dengan Yanshen, dalam setahun, aku tidak akan punya karir sendiri. Lindsay, dasar gadis sialan. Sudah setahun sejak kamu lulus dan kamu belum menghubungi rumah. Apakah kamu mencoba memutuskan hubungan ibu anak kita? Setiap kali kau menelponku, selalu untuk meminta uang demi Lindong, aku tidak punya uang. Kami tidak ingin uang kali ini. Kakakmu dan aku datang ke Haicheng. Kami hanya ingin bertemu denganmu sekali. Aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bertemu. Dasar anak tidak berbakti. Aku ibumu. Aku membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Dan kamu menolak bahkan untuk bertemu denganku sekali. Jika kamu tidak keluar, aku akan datang mencarimu malam ini. Kau, jangan datang mencariku. Kirimkan aku lokasinya. Aku akan pergi mencarimu nanti. Kamu berbicara dengan siapa di telepon? Seorang teman. Mengapa kamu begitu gelisah? Apakah kamu berselingkuh di belakangku? Tentu saja tidak. Yanshen, aku ada urusan besok. Bolehkah aku keluar? Pergi menemui temanmu itu. Temanmu itu. Apakah itu Jiang Yu? Jangan bicara omong kosong. Jiang Yu sekarang tunangan Nancy. Jam berapa kamu akan kembali? Aku akan meminta Fang Yuan menjemputmu. Jam 9 baik. Jika kamu ingin keluar di masa depan, katakan saja padaku, kamu adalah Nyonya Fu, bukan pelengkapku. Kamu tidak perlu secara khusus mencari pendapatku. Saya mengerti Tuan Fu.
Itu cukup bagus. Kak, kau di sini. Silakan duduklah. Lindong saudara laki-laki Lindsay. Biar aku perkenalkan. Ini Han Tua. Dia berumur 50 tahun ini. Dia saat ini bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah perusahaan. Pensiun bulanan ditambah gajinya. Ibu Lindsay. Berjumlah 5.000 yuan. Ibu. Siapa ini? Ayah tiri yang kau carikan untukku. Ayah tiri apa? Ini calon suamimu. Saya dengar Anda bilang, Anda lulus dari universitas terkemuka. Anda baru berusia 23 tahun ini. Anda menginginkan uang mahar 500.000. Kau terlihat baik-baik saja. Hanya saja kau sangat kurus. Bisakah kau melahirkan anak laki-laki? Ibu, kau memanggilku ke sini. Kau hanya ingin menjual putrimu kan? Apa maksudmu menjual anak perempuanmu? Sebagai ibumu, aku mengkhawatirkanmu. Kamu sudah 23 tahun. Jika tidak segera menikah, kau akan melajang selamanya. Han Tua cukup baik. Karena lebih tua, dia akan menyayangimu. Tepat sekali. Kak cepat setuju. Aku masih menunggu uang mahar untuk menikah. Kau ingin menikah? Tidak bisakah kau mendapatkan uang mahar sendiri? Di usia 20-an bermalas-malasan sepanjang hari. Serakah dan malas. Terus-menerus meminta uang padaku. Aku bukan ATM-mu. Lagi pula, aku sudah menikah. Apa maksudmu menikah? Kau sudah menikah. Kau sudah menikah dan masih datang ke sini untuk menipu uang mahar. 500.000 milikku. Aku tidak bisa membeli barang bekas untuk dibawa pulang. Orang macam apa aku benci. Han Tua, jangan pergi Han Tua. Dasar gadis sialan. Berhenti di situ. Sayapmu sudah tumbuh keras ya. Masalah besar seperti pernikahan. Kamu bahkan tidak membicarakannya dengan keluarga. Berdiskusi. Aku memang membahasnya. Agar kau bisa meminta uang padaku lagi begitu. Aku ibumu. Aku membesarkanmu selama ini. Sudah sepantasnya kamu memberiku sejumlah uang mahar. Kau adalah ibuku. Selama bertahun-tahun, pernahkah kau menganggapku sebagai putrimu? Sejak hari aku dilahirkan, kau ingin menyerahkanku. Aku baru saja lulus SMP, dan kau memaksaku putus sekolah untuk bekerja, untuk mendapatkan uang mahar bagi Lindong. Ada orang baik yang mensponsoriku untuk menyelesaikan kuliah. Jika Jiang Yu tidak membawaku pergi. Selama bertahun-tahun ini, kau mungkin sudah menjualku. Aku tidak bisa memberimu uang lagi. Sebagai kakak perempuan, sudah sepantasnya kamu membantu adik laki-lakimu. Selain itu, adikmu akan menikah. Kamu harus menunjukkan sedikit penghargaan. Benar, Kak. Cepat keluarkan uang mahar yang diberikan kakak iparmu. Ada apa dengan semua pertengkaran di tempat umum ini? Kakak ipar Anda di sini. Kapan Anda menikahi kakakku? Anda bahkan tidak memberitahuku. Tepat sekali. Dulu kamu tidak punya uang sepeser pun. Tapi sisi kami tidak meremehkanmu. Sekarang setelah kamu sukses, Lindong akan menikah. Sebagai ipar, kamu setidaknya harus memberi 1 atau 2 juta kan? Apa maksudmu? Kamu banyak menderita bersamaku sebelumnya. Jangan percaya mereka. Mereka hanya ingin meminta uang darimu. Jiang Yu menderita amnesia. Aku tidak bisa membiarkannya mengingat masa lalu. Kak, kenapa kau tidak mengakuinya? Kakak ipar, apakah Anda lupa? Saat Anda bersiap untuk sekolah pasca sarjana, kakakku menjual bunga di jalanan di musim dingin yang membekukan. Untuk menopang biaya hidup Anda, dia berkorban begitu banyak untuk Anda. Anda tidak boleh memperlakukan keluarganya dengan buruk. Mungkinkah saya salah paham terhadap Lindsay? Jangan meminta uang pada Jiang Yu. Dia bukan suamiku. Apel, kalian bersama selama 4 tahun, tetapi tidak menikah. Kita putus setahun yang lalu. Putus lalu siapa suaminya? Dia. Dulu aku menikah tanpa mahar. Aku tidak meminta uang mahar sepeser pun. Aku tidak bisa membiarkan mereka pergi ke Fuyanshan untuk meminta uang. Bagaimana aku bisa melahirkan anak tak berguna yang merugikan sepertimu? Menikah tanpa meminta uang mahar sepeser pun dari pria itu. Benar, Kak? Bagaimana kau bisa begitu bingung? Wanita mana yang tidak meminta uang mahar? Jika kamu terlalu malu untuk meminta, aku yang akan melakukannya. Berikan ponselnya padaku. Aku akan meminta uang padanya. Tidak mungkin. Aku membawanya untuk bertemu denganmu. Tidak mungkin. Aku membawamu untuk meminta uang padanya. Dasar anak tidak tahu terima The kasih. film was translated and narrated by M Media. Saya punya 300.000 di sini. Jika kamu benar-benar butuh uang untuk pernikahan, gunakan milikku dulu. Jiang Yu, 300.000 memang sedikit. Tapi karena ini niat baikmu, aku akan dengan senang hati menerimanya. Terima kasih atas apa yang terjadi barusan. 300.000 itu. Aku akan menganggapnya sebagai pinjaman darimu. Ketika aku menghasilkan uang di masa depan, aku pasti akan membayarmu kembali. Tidak perlu. Anggap saja ini kompensasi saya kepadamu. Biaya putus.
Mana bisa begitu? Bagaimanapun aku harus mengembalikan uang ini padamu. Sisi. Ketika kamu menikahi Fu Yanshan sebelum tahun baru, apakah ada alasan lain? Fu Yanshen hanya ingin mencari seseorang untuk dinikahi, dan aku juga butuh uang. Itulah mengapa aku menikahi Fu Yanshen. Jangan dengarkan ibuku dan mereka berbicara omong kosong. Mereka hanya berusaha mendapatkan lebih banyak uang. Tapi intuisi saya mengatakan bahwa kamu berbohong. Entah itu benar atau salah. Apakah itu masih penting, Jiang Yu? Kita berdua sekarang sama-sama memiliki kehidupan baru. Nancy, dia adalah masa depanmu. Tuan, aku akan pergi sekarang. Mari kita pergi, Tuan. Apa sebenarnya yang saya lupakan? Baiklah. Mengerti. Ketua Fu, kami punya kabar tentang Nyonya. Teman mana yang dia temui? Jiang Yu. Yansen, kau sudah pulang kerja. Duduklah. Apakah kamu senang bertemu temanmu hari ini? Cukup senang. Senang. Teman macam apa yang kamu temui? Ajak aku bertemu mereka kapan-kapan. Lebih baik jangan biarkan dia bertemu ibuku dan adik laki-lakuku, agar mereka tidak menempel padanya dan menuntut uang. Hanya teman biasa, dan setelah bertemu denganku, mereka kembali ke kampung halaman mereka. Jiang Yu juga teman biasa. Yansen, kau tahu segalanya. Aku tidak ingin insiden penculikan itu terjadi untuk kedua kalinya. Itulah mengapa aku menyuruh orang untuk melindungimu secara diam-diam. Kamu berbohong padaku mengatakan akan menemui seorang teman. Padahal kamu malah pergi menemui Jiang Yu. Kamu mengkhianati kepercayaanku padamu. Yansen, aku salah karena berbohong padamu, tapi aku tidak. Kalau begitu katakan padaku, siapa sebenarnya yang ingin kamu temui malam ini? Aku tidak bisa memberitahunya tentang keberadaan ibuku dan adik laki-lakuku. Maafkan aku. Yansen, mulai sekarang aku. Lindsay, kamu sangat mengecewakanku. Dong-ar, bagaimana hasilnya? Memberi Nonai 300.000. Kapan dia setuju menikahimu? Dia bilang 300.000. Hanyalah uang sakunya. Jika aku ingin menikahinya, aku harus membelikannya setidaknya sebuah villa 20 juta. 20 juta. Bahkan jika kita menguras habis kakakmu, kita tidak mampu membeli rumah mewah 20 juta. Aku belum pernah melihat wanita serakah seperti itu. Ibu, kita tidak mampu. Tapi kakak ipar mampu. Apa-apa maksudmu? Sehari setelah makan malam, aku memberikan perhatian khusus dan mengikuti kakakku ke area villa. Tempat itu sangat berharga. Kurasa kakak iparku pasti orang kaya. Selama aku mendapatkan 20 juta dari kakak iparku, aku bisa menikahi Nona Ye. Membawa kejayaan bagi leluhur kita. Sudah di depan mata. Nyonya, kantor presiden direktur ada di lantai paling atas. Baru kali ini kamu mengunjungi perusahaan demi menemui presiden direktur. Selama kamu membujuknya sedikit lagi, presiden direktur pasti tidak akan marah padamu lagi. Benarkah? Benarkah? Ketua direktur sangat memanjakanmu. Lindsay, Kakak, Lindsay, apa yang kau lakukan di sini? Adikmu akan menikah. 300.000 yang diberikan Jiang Yu sama sekali tidak cukup. Kita masih kekurangan 30 juta. Mintalah pada suamimu. Dia masih berutang pada kita. Uang mahar yang kamu minta belum diberikan. Aku tidak punya uang. Aku bahkan tidak punya kewajiban untuk meminta suamiku membantumu mendapatkan uang. Jika kamu tidak meminta uang pada suamimu, aku akan membuat keributan di sini setiap hari. King Yu, kau sudah pulang kerja. Aku datang untuk meminta uang pada kakakku. Aku akan segera menikahimu. Kakakmu, Ya, tepat di sana. kakakmu adalah Lindsay. Ya, biar ku beritahu. Kakak iparku sangat kaya. Villa tempat dia tinggal tidak terjangkau oleh orang biasa. Karma macam apa yang telah aku ciptakan, sehingga membesarkan anak tidak tahu terima kasih sepertimu. Aku bekerja keras untuk membesarkanmu. Tetapi kamu malah menikah tanpa berkata apa-apa. Sekarang kamu bahkan tidak mengizinkanku melihat suamimu. Mengapa hidupku begitu menyedihkan?
Bangun ibu. Tepat sekali Kak. Apa kau pikir mudah bagi ibu? Ibu menangis seperti ini. Cepat dan biarkan dia melihat suamimu. Benar-benar bukti bahwa wajah tidak menjamin isi hati. Dia terlihat cukup penurut. Ternyata dia adalah orang tak tahu terima kasih. Bagaimanapun juga dia adalah ibu kandungmu. Bagaimana bisa kamu setelah menikah, bahkan tidak mengizinkan keluargamu melihat suamimu? Itu tidak benar. Mereka datang mencari suamiku, hanya untuk meminta uang. Lindsay, pernikahan apa? Kamu adalah simpanan dari ketua grup Fu. Kamu sudah menghasilkan begitu banyak uang, namun kamu bahkan tidak mau berbagi sedikit pun dengan ibumu. Bukankah itu keterlaluan? Simpanan Tuan Fu apa? Kamu belum menikah. Jadi dia adalah simpanan Tuan Fu. Hanya seorang simpanan seseorang dengan moral yang begitu bejat, yang akan memperlakukan keluarganya sendiri dengan pengabaian seperti itu. Ya King Yu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali bukan simpanan. Jika kamu bukan simpanan, lalu mengapa kamu takut membiarkan ibumu bertemu suamimu? Simpanan tetaplah simpanan. Mengapa berpura-pura menjadi istri sah? Sungguh konyol. Aku tidak ingin mereka pergi. Meminta uang pada Fu Yanshen. Lindsay berhenti berpura-pura. Aku punya nomor telepon Tuan Fu di sini. Apakah kamu berani menelponnya? Untuk membuktikan kamu adalah istrinya. Jangan. Jika kamu tidak mau menelpon, aku akan menelpon. Entah kamu sudah menikah atau belum. Uang untuk menjadi simpanan ini, aku benar-benar harus mendapatkannya. Untuk anakku, ibu. Lindsay kau jalang. Kakak Yanshin, kamu di sini. The film was translated and narrated by M. Yanshin, Media. kenapa kau di sini? Fang Yuan memberitahuku, kamu dalam masalah. Kakak Yanshin, kamu akan menceraikan Lindsay. Jalang ini. Jadi kamu adalah Tuan Fu yang memelihara putriku. Menahannya. Benar, King Yu bilang kakakku adalah simpananmu. Sudah berapa lama Anda menjadikannya simpanan? Anda harus memberi kami biaya pemeliharaan kan? Lindong, jika ada sesuatu, mari kita bahas secara pribadi. Jangan di sini. Apa yang perlu didiskusikan secara pribadi? Lagi pula Anda tidak punya uang. Karena Anda adalah sugar daddy kakakku. Berikan uang itu kepada kami. Yanshin, kau tidak perlu memberi mereka uang. Jangan khawatir, serahkan ini padaku. Aku bukan sugar daddy-nya. Aku suaminya. Kakak ipar Anda sangat tampan. Anda dan kakakku sungguh pasangan yang serasi. Namamu Lindong kan? Ya, Mari kita bahas masalah keluarga kita secara pribadi. kakak ipar aku akan mendengarkan Anda. Kamu tidak hanya memfitnah Sisi, tetapi kamu juga mencoba memukulnya bukan? Lindsay yang melempar ponselku duluan. Ye King Yu, jika bukan demi ibuku, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam padamu. Fang Yuan beritahu Departemen HRD untuk memecat semua orang yang menyebabkan masalah hari ini, termasuk Ye King Yu. Kakak Yanshin. Diam. Yanshin, kenapa kita tidak melupakannya saja? Dia tidak benar-benar memukulku. Orang seperti dia, tidak pantas kamu membelanya. Silakan ikuti saya. 1 juta. Jangan datang lagi di masa depan untuk mengganggu Lindsay. Ketua Fu, beberapa hari yang lalu, aku pergi menemui Sisi untuk makan malam dan bertemu dengan mantan pacarnya Jing Yu. Dia dengan senang hati memberi kami biaya perpisahan sebesar 300.000. Kamu menikahi putriku yang berharga, tidak memberikan 1 sen pun mahar, dan sekarang kamu ingin menggunakan 1 juta ini untuk memutuskan hubungan kita. Benarkah begitu? Itu benar-benar tak berperasaan. Tepat sekali kakak ipar. Anda sangat kaya. Menghabiskan 1 juta atau menghabiskan 100, tidak ada bedanya kan? Berapa banyak yang kamu inginkan? 100 juta. $50 juta. 50 juta. 50 juta lebih buruk daripada Jiang Yu. 50 juta tidak kurang 1 sen pun. Tuan Lin, saya sarankan Anda untuk berhenti selagi Anda masih untung. Ketua Fu mempertimbangkan bahwa Anda adalah keluarga nyonya dan belum memanggil polisi. Kalau tidak, Anda seharusnya sudah berada di penjara sekarang. Sisi, teman yang kamu temui hari itu adalah keluargamu. Aku tidak sengaja mencoba menyembunyikannya darimu. Kau juga melihat
bahwa mereka hanya ingin uang. Aku takut mereka akan menempel padamu karena hal ini. Aku minta maaf. Aku salah paham padamu. Tidak apa-apa. Bagi kita berdua, tidak masalah selama kita jelaskan semuanya. Namun 300.000 yang kamu pinjam dari Jiang Yu, sudah kusuruh Fang Yuan mengembalikannya. Kamu tidak diizinkan untuk berhubungan dengannya lagi. Mengerti? Mengerti? Di masa depan mengenai masalah seperti ini, jangan sembunyikan lagi dariku. Aku suamimu. Aku akan menjadi dukungan abadimu. Selamanya. Selalu. Tapi ketika kontrak berakhir, kita akan bercerai. Fu Yanshan dan aku tidak mungkin memiliki selamanya. Tapi kenapa? Ketika aku berpikir untuk berpisah dari Fu Yanshan, aku merasa enggan. Ibu, Lindsay, apakah kamu tidak punya rasa malu? Kamu biasanya di rumah, mengandalkan putraku sudah cukup. Sekarang, kamu bahkan membawa keluargamu untuk menguras habis putraku. Nyonya tua, tolong jangan gegabah. Keluar dari sini. Ibu, aku tidak. Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Kemarin, keluargamu menyebabkan masalah di perusahaan Yanshin. Yanshin menghabiskan 50 juta untuk menyelesaikan masalah untukmu. Bagaimana mungkin? Telepon adikmu segera. Dan suruh dia mengembalikan uang itu kepadaku. Perutku, Nyonya Anda. Cepat telepon 120. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kamu berada di rumah sakit? Ibu, apakah ibu? Yanshin, aku hamil. Kamu akan menjadi ayah. Sisi. Kita akan punya bayi. Yanshin, apakah kamu memberi ibuku dan uang kepada saudaraku? 50 juta tidak banyak. Apakah 50 juta masih belum banyak? Kita bahkan tidak memberikan mahar saat menikah. Ibu benar. Aku harus menebusnya. Tapi aku... Tidak ada tapi-tapian. Menurutku mahar istriku, jumlah uang ini terlalu sedikit. Yanshin, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Keluarga Lin, seluruh keluarga adalah parasit. Aku sudah memeriksa. Jika kamu tidak memberitahu Lindong informasi kontak dan alamatnya saat ini, mungkinkah mereka menyebabkan masalah di perusahaan? Ibu, Lindsay sedang hamil sekarang. Dia tidak boleh stres. Demi cucu tertua keluarga Fu, yang dia kandung. Aku tidak akan mengganggunya untuk saat ini. Turunkan aku. Aku tidak serapuh itu. Kamu sedang hamil sekarang. Ini berbeda dari sebelumnya. Tinggal di rumah dan istirahat mulai sekarang. Aku akan menemanimu jika kamu ingin keluar. Kak Sang, tolong jaga Sisi baik-baik. Terima kasih atas bantuanmu. Dimengerti, Tuan. Nyonya sedang hamil. Ketua Fu tidak perlu khawatir. Ketika kontrak berakhir, akankah dia pergi? Bayi di perut Anda sangat sehat. Jika Anda sesekali punya waktu luang, Anda bisa lebih banyak berolahraga. Terus-menerus terkurung di rumah juga tidak baik. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Melihat Tuan Fu pulih begitu cepat setelah operasi, saya juga sangat senang. Apa yang terjadi pada Yanshin? Mungkinkah Nyonya Fu masih belum tahu bahwa Tuan Fu telah menjalani 2 kali operasi? Bukan apa-apa, Qinlang, pasien di ranjang 706, tidak dalam kondisi yang sangat optimis. Keluarga ingin Anda pergi ke sana. Sisi, apakah Anda masih menemui dokter untuk program hamil? Tidak. Kali ini aku datang untuk pemeriksaan kehamilan. Anda hamil, perhatikan ekstra pada pola makan Anda di awal kehamilan. Makanan pedas dan merangsang. Dan makanan laut harus dihindari sebisa mungkin, agar tidak memengaruhi perkembangan janin. Terima kasih. Sisi, akhir-akhir ini, aku terus memimpikan beberapa hal-hal yang terpisah-pisah. Kecelakaan mobil setahun yang lalu, dan juga sepertinya dulu kamu sangat mencintaiku. Sisi, aku menyelidiki kecelakaan mobil dari setahun yang lalu. Aku tidak menemukan apapun. Namun aku menghubungkan seluruh insiden itu bersama-sama. Kamu bilang kamu akan mencari cara untuk menyelamatkanku saat itu. 500.000 itu
ditukar olehmu menggunakan pernikahanmu sendiri dengan Fu Yanshan. Karena kamu mengkhianati hubungan kita demi uang, maka jangan berdiri di sini, berpura-pura dan membuatku jijik. Pergi. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Aku benar-benar kehilangan kesempatanku dengannya. Lebih dari setahun telah berlalu sejak kejadian itu. Kita berdua sama-sama memiliki kehidupan baru. Kejadian-kejadian dari setahun yang lalu tidak perlu diungkit lagi. Jadi kamu mengakuinya. Kamu menikahi Fu Yanshan karena aku. Jingyu. Nancy. Jingyu, apa yang kalian bicarakan dengan kakak iparku di sini? Aku datang untuk pemeriksaan kehamilan. Kami hanya mengobrol santai sebentar. Waktu yang tepat, aku punya kabar baik untuk diberitahukan padamu. Kabar baik apa? Kakakku memajukan tanggal untuk Jingyu dan aku. Tanggal pernikahan. Kami merencanakan upacara besar minggu depan. Wah, selamat untuk kalian berdua. Karena akhirnya mencapai hasil yang positif. Terima kasih. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Nancy, masalah pernikahan yang dipercepat. Mengapa kamu tidak membicarakannya denganku sebelumnya? Bukankah aku memberitahumu sekarang? Kita memang akan selalu menikah. Apa bedanya cepat atau lambat? Lagi pula, bukankah ini adalah pengaturan kakakku? Jingyu. Halo kakak. Lindsay datang mencari Jingyu lagi. Dan dia bahkan menangis. Apa yang harus aku lakukan, Kak? Yanshan, pulang kerja secepat ini, hari ini. Biar aku tunjukkan foto bayinya. Kamu pergi menemui Jiang Yu lagi. Aku baru saja melakukan pemeriksaan kehamilan, dan tidak sengaja bertemu dengannya. Kecelakaan. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Percayalah padaku. Yang aku tahu hanyalah, kamu berjanji padaku tidak akan menemuinya. Kamu tidak menepati janjimu padaku. Yanshan, aku. Aku tahu. Saya akan pergi membelikan Anda obat mabuk. The film was translated and narrated by M Media. Lindsay. Jika kakak Yanshan tidur denganku, aku ingin lihat, apakah kamu sudah bercerai darinya? Mungkin Tuan memiliki urusan penting, yang membuatnya tidak bisa kembali. Ini sudah pukul 10. Nyonya, Anda masih hamil. Silakan makan dulu. Lindsay. Kamu dan Fu Yanshan hanya menikah berdasarkan kontrak jika dia bersama wanita lain. Kenapa kamu begitu sedih? Kamu menelponku tadi malam, berkali-kali. Apakah ada yang salah? Yanshan, kemana kamu pergi tadi malam? Kenapa kamu tidak pulang semalaman? Pertemuan bisnis. Ada apa? Urusan bisnis. Apakah kamu pergi untuk urusan bisnis? Aku menerima foto-foto ranjangmu dan Ye Qingyu. Apakah kalian tidur bersama? Fu Yanshan, aku baru saja hamil. Dan kamu langsung mencari wanita simpanan di belakangku. Aku minum terlalu banyak di pertemuan bisnis tadi malam. Ye Qingyu menyelinap masuk ke kamarku. Untungnya Fang Yuan bergegas kembali tepat waktu dan mengusirnya. Tidak ada yang terjadi antara aku dan dia. Benarkah? Kamu harus percaya padaku. Selera suamimu tidak seburuk itu. Apakah kamu cemburu? Tidak, aku tidak cemburu. Baiklah, kakak Xiang memanggilku untuk makan. Ketua Fu, kabar baik apa? Anda tersenyum begitu bahagia. Dia
Peduli padaku sekarang. Ketua Fu, masih ada satu hal yang perlu saya diskusikan dengan Anda. Apakah Anda benar-benar tidak akan memberitahu Tuan sebelumnya bahwa Anda akan pergi ke perusahaan untuk menemuinya? Tidak ada komentar. Jika aku memberitahumu, itu tidak akan menjadi kejutan. Aku pergi sekarang, Kakak Sang. Dia minum terlalu banyak tadi malam. Minumlah sup ini. Itu seharusnya membuatmu merasa lebih baik. Ketua Fu, beberapa hari yang lalu, ketika Nyonya pergi untuk pemeriksaan prenatalnya, dia bertemu dengan dokter yang melakukan vasektomi Anda setahun yang lalu. Dia keceplosan tentang operasi yang Anda jalani setahun yang lalu. Dia tidak pernah menanyakan hal itu kepada saya. Nyonya hanya bingung. Dia mungkin belum tahu apakah Anda ingin saya memberitahu rumah sakit untuk menghancurkan kedua catatan Anda sepenuhnya. Tentu saja. Masalah ini tidak boleh sampai diketahui Ceci. Kamu sudah lama menjalani suntikan dan pengobatan, dan kamu masih belum hamil. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang salah? Mungkin masalahnya ada pada pria itu. Tentu saja. Masalah ini tidak boleh sampai diketahui Ceci. Pernikahan ini palsu. Dan memiliki bayi juga palsu. Fu Yanshen. Jadi sejak awal sekali, kamu berbohong padaku. Lindsay, itu kamu? Anakku. Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Kamu sedang hamil dan menyeberang jalan. Bersikap sangat ceroboh. Tahukah kamu apa yang akan terjadi jika aku tidak menghentikan mobil? Aku baik-baik saja. Apakah ada masalah dengan hubunganmu dengan Fu Yanshen? Jangan bicara lagi. Aku ingin sendirian sebentar. Sisi kamu baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Bayi di perutnya juga baik-baik saja. Tapi kondisi tubuhnya sangat lemah. Dia tidak boleh tertekan lagi. Jika dia tertekan lagi, dia tidak hanya tidak akan bisa mempertahankan bayinya, tapi itu mungkin memengaruhi kemampuannya untuk hamil di masa depan. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Aku mengemudi dengan ceroboh. Fu Yanshen, apa yang kamu lakukan? Dia hampir menyebabkan kamu keguguran. Selain masalahku, bukankah seharusnya kamu merenungkan masalahmu sendiri? Mengapa kamu membuat seorang wanita hamil sedih? Mengapa kamu membiarkan seorang wanita hamil berjalan sendirian di jalan? Jiang Yu, aku sudah lama menahanmu. Fu Yanshen. Jiang Yu, silakan pergi. Tapi, Tidak ada tapi. Tapi ini adalah urusan kita sebagai suami istri. Silakan pergi. Sisi, aku senang kamu baik-baik saja. Aku The baik-baik film was saja. translated and Fu Yanshen, narrated by M. Media. Kenapa kamu berbohong padaku? Kamu mendengar semuanya. Ya, aku mendengarnya. Percakapanmu dengan Fang Yuan. Kamu yang ingin aku hamil. Kamu yang tidak ingin aku hamil. Sebenarnya apa yang kamu inginkan dariku? Bisakah kamu membiarkanku menjelaskan? Jelaskan, aku mendengarkan. Kontrak kita hanya untuk 2 tahun. Aku takut setelah kamu melahirkan, kamu akan pergi. Itulah mengapa aku menggunakan rencana ini. Aku pikir kita seharusnya belum punya anak. Aku akan perlahan-lahan menumbuhkan perasaan denganmu terlebih dahulu. Tapi kemudian kamu ingin menceraikanku. Aku pikir kita akan punya anak. Akankah pikiranmu berubah? Fu Yanshen, apakah kamu tahu seberapa besar tekanan mental? Apa yang telah kualami selama setahun terakhir ini? Aku selalu berpikir, aku menderita penyakit serius, sehingga aku tidak bisa punya anak. Tapi ternyata kau berbohong padaku. Mengapa kau berbohong padaku? Tidak bisakah kamu melihatnya? Aku mencintaimu. Kau mencintaiku. Aku punya satu pertanyaan lagi yang ingin kutanyakan padamu. Ada apa? Apakah kau mencintaiku? Lalu, apakah kamu berharap aku mencintaimu? Aku tidak mengharapkannya. Aku tidak mencintaimu. Bukankah kau bilang? Kau tidak mencintaiku. Sebelumnya aku tidak ingin memberimu terlalu banyak tekanan mental. Jika kamu tidak bisa menerima penipuanku, maka mari kita bercerai. Bercerai? Setelah perceraian, semua yang kujanjikan padamu sebelumnya, biaya perpisahan 200 juta, dan villa Clearwater Bay, semuanya akan menjadi milikmu, termasuk
hak asuh anak. Tolong pergi. Aku ingin sendirian sebentar. Istirahatlah yang baik. Aku akan menunggu jawabanmu. Ketua Fu. Apakah Anda benar-benar bertekad untuk menceraikan Nyonya? Dia mencintaiku. Dia tidak akan menceraikanku. Lindsay. Mungkin kau harus memberinya kesempatan. Lindong. Kak, Ibu mengalami kecelakaan mobil dan sedang sekarat. Dia ingin bertemu Anda untuk terakhir kalinya. Tolong cepatlah ke rumah sakit. Apa? Bagaimana kabar ibu? Kak, saya minta maaf. Apa? Kamu tidak mabuk. Bagus sekali. Kamu memanfaatkanku. Kamu seharusnya bersyukur bahwa kamu masih memiliki nilai untuk dimanfaatkan. Kamu memaksaku melakukan ini. The film was translated and narrated by M Media. Aku bertanya padamu di mana dia, di tengah malam buta. Bisakah orang yang hidup tiba-tiba menghilang begitu saja? Saat ini rekaman pengawasan mengonfirmasi bahwa, jangan khawatir, kami sudah mencari. Kakak Jingyu dan aku sedang mengonfirmasi waktu penjemputan pernikahan. Tapi tiba-tiba dia tidak bisa dihubungi. Dia tidak ada di rumah sakit atau di rumah. Apa yang harus aku lakukan, Kak? Ketua Fu, kami punya kabar tentang Nyonya. Jiang Yu. Mengapa aku di sini? Lindsay, kalian berdua terang-terangan berzina tepat sebelum pernikahan. Sungguh tak tahu malu. Kamu hamil dan masih mencari pria di luar, dan itu dengan iparmu sendiri. Jiang Yu, kamu pantas mati. Minumlah susu itu. Panas. Yansen, hentikan. Jangan pukul dia lagi. Kak, apakah kamu mencoba memukulinya sampai mati? Dia berani menginginkan Lindsay. Dia pantas mati. Kalau begitu bunuh saja aku dulu. Blokir berita itu. Jika bahkan setengah kata pun bocor hari ini, kamu boleh enyah. Ya, Jingyu, aku akan membawamu ke rumah sakit. tidak perlu. Aku ingat semuanya. Termasuk kecelakaan mobil itu. Pengemudi itu menabrakku dengan sengaja. Fu Nanxie. Aku sangat kecewa padamu. Jingyu sudah memulihkan ingatannya. Yansen. Aku sungguh tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Tolong percayalah padaku ya. Kamu tidak tahu. Jiang Yu sudah memulihkan ingatannya. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Kamu sudah merencanakan ini sejak lama untuk menceraikanku, bukan? Yansen, aku sungguh tidak tahu apa-apa. Jiang Yu memulihkan ingatannya. Tadi malam Lindong bilang,
Dia bilang ibuku sakit dan dirawat di rumah sakit. Begitu aku tiba di rumah sakit, aku dipukul hingga pingsan. Ketika aku bangun, aku terbangun di ranjang hotel. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Yanshen, Lindsay. Sebaiknya kamu tidak membohongiku. Fang Yuan. Bawa Lindong ke sini. Kakak ipar, mengapa Anda tiba-tiba ingin bertemu saya? Tadi malam, kakakmu yang memaksaku keluar. Kak, di depan kakak ipar, apakah itu sesuatu yang benar-benar harus Anda katakan? Lindong. Apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Tadi malam kakak saya memaksa saya untuk membawanya menemui Jiang Yu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Saya tidak bicara omong kosong. Anda bahkan memaksa saya untuk membantu menutupi Anda. Anda pergi ke rumah sakit untuk menemui ibu. Anda memperingatkan saya mengatakan, jika saya tidak membantu Anda akan memberitahu kakak ipar bahwa saya datang kepada Anda lagi meminta uang dan membiarkan dia memukuli saya sampai mati. Aku tidak melakukannya, Yanshen. Kak akui saja, kakak ipar sangat mencintai Anda. Selama Anda meminta maaf kepadanya, dia pasti akan memaafkan Anda. Keluar. Yanshen, tolong percayalah padaku. Aku sungguh tidak melakukannya. Mulai hari ini, kamu tidak perlu meninggalkan rumah. Kecuali untuk pemeriksaan kehamilan. Kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Yanshen, Fu Yanshen. Mengenai kecelakaan mobilku saat itu, apakah kamu menyewa seseorang untuk melakukannya? Ya, Tidak tahu malu untuk memisahkan aku dan Lindsay. Menggunakan cara apapun, aku akan memukulmu sampai mati. Lepaskan aku. aku tidak tahu malu. Bukankah kamu yang tidak tahu malu? Lindsay dan aku menikah secara sah. Kamulah yang berkali-kali menjadi pihak ketiga di antara kita. Jika bukan karenamu, Lindsay dan aku tidak akan pernah berpisah. Jika bukan karena uangku, kamu bahkan tidak akan hidup untuk berteriak di sini. Aku tidak akan membiarkan Lindsay bersamamu. Kamu orang yang tercela. Aku akan memberitahunya kebenarannya dan membawanya pergi. Pukul dia sampai mati. Ketua Fu, bukankah kita terlalu keras pada Jiang Yu seperti ini? Jika Nancy tidak menyukainya, dia pasti sudah mati sekarang. Bukti dari kecelakaan mobil saat itu, apakah sudah dihancurkan sepenuhnya? Semuanya telah dihancurkan. Keluarga pengemudi juga telah dikirim ke luar negeri. Dia tidak punya bukti. Jiang Yu, jauhi Lindsay. Berhenti memprovokasi kakakku. Kakakku benar-benar gila jika menyangkut Lindsay. Tidak akan ada masa depan. Fu Nancy. Mari kita batalkan pertunangan ini. And narrated by M Media. Ketua Fu, sesuai yang Anda atur, masalah pemblokiran berita sudah ditangani. Hanya saja, Peduli apa? saya pergi mencari manajer hotel. Ketika menghancurkan rekaman pengawasan, dia mengatakan bahwa selama periode itu, hotel kebetulan mengalami pemadaman listrik. Jadi tidak ada yang terekam. Anda bilang kedua masalah ini adalah suatu kebetulan. Mungkinkah ada masalah? Masalah hari ini. Setelah diselidiki dengan jelas, Ketua Fu, apakah Anda akan menceraikan Nyonya? seumur hidupnya, dia bisa melupakan tentang menceraikanku. Kakak, Jiang Yu ingin memutuskan pertunangan denganku. Orang bodoh yang ceroboh. Apakah kalian semua dari keluarga Fu berpikir bahwa semuanya bisa diselesaikan dengan uang? Aku memberitahumu, lupakan 500 juta, bahkan 5 miliar. Aku tetap tidak akan setuju untuk menikahi Fu Nancy. Dr. Jian, Anda sebaiknya mendengarkan saran Tuan Fu. Jangan menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Bagaimana jika aku tidak setuju? Apakah kamu akan memaksaku? Maka sisa hidup Anda akan dihabiskan di penjara. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Jangan berpikir bahwa ini bisa memaksaku untuk berkompromi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahi. Nona sulung sudah diusir. Sekretaris pengganti sekretaris Show sudah tiba. Haruskah saya membawanya ke sini? Bawa dia kemari. Ya.
Ketua Fu. Ini adalah sekretaris yang baru. Kau, Lama tidak bertemu. Wei Xixian. Ketua Fu. Sisi tolong bantu aku. Tolong minta kakakku untuk membebaskan Jingyu. Jesse. Masalah ini, aku tidak bisa ikut campur. Kakakmu berpikir aku mengkhianatinya. Dan dia sudah sangat marah. The film was Jika aku memohon translated and untuk Jiang Yu narrated lagi. by M Media. Jiang Yu hanya akan lebih menderita. Sisi, bisakah kamu tega melihat Jingyu masuk penjara? Dia masih sangat muda. Masuk penjara akan menghancurkan hidupnya. Bisakah kamu menanggungnya? Sisi, jangan lupa, dulu ibumu ingin menjualmu untuk mendapatkan uang mahar bagi adik laki-lakimu. Jingyu lah yang menyelamatkanmu. Jesse. Kalau begitu aku hanya bisa mencoba. Terima kasih, Sisi. Jangan khawatir. Minggir, aku ingin bertemu Fu Yangshan. Nyonya Ketua Fu benar-benar sibuk. Tolong jangan mempersulit kami. Minggir. Yangshan. Nyonya. Halo Nyonya. Saya sekretaris baru Ketua Fu, Pei Xixian. Dasinya longgar barusan, jadi saya membantunya mengikatnya kembali. Tolong jangan salah paham. Apa kau butuh aku untuk sesuatu? Apakah dia benar-benar sekretarismu? Sekretaris ada apa? Baiklah, aku percaya padamu. Ada hal lain. Yanshan, bisakah kau melepaskan Jiang Yu? Jika kau di sini untuk memohon demi dia, maka enyahlah. Yanshan, Nancy sangat mencintai Jiang Yu. Jika kau benar-benar membiarkan Jiang Yu masuk penjara, dia akan patah hati. Sekretaris Pei. Antar tamu ini keluar. Nyonya silakan. Apakah Anda bertengkar dengan istri Anda? Bagaimanapun dia saat ini mengandung anak Anda di perutnya. Jika Anda bersikap seperti ini, dia akan sedih. Dia hanya sedih karena Jiang Yu. Sisi, bagaimana menurutmu? Jesse, kakakmu mengusirku. Jesse, apakah kau kenal Pei Xixian? Ya, sejak kecil dia aku dan kakakku semuanya berada di sekolah yang sama. Kami cukup dekat. Hanya cukup dekat. Tidak juga, namun ibuku sangat menyukainya. Sejak kecil, dia selalu menyuruhku menjadikannya panutan. Dia bahkan mencoba menjodohkannya dengan kakakku. Hanya saja, Pei Xixian meremehkan kakakku. Dia tidak bekerja di perusahaan kakakku kan? Dia saat ini sekretaris perusahaan kakakmu. Namun ketika aku menghadiri suatu pertemuan sebelumnya, aku memang mendengar sedikit. Ayahnya ingin dia mewarisi bisnis keluarga. Jadi dia perlu mencari perusahaan terlebih dahulu untuk mendapatkan beberapa pengalaman. Mungkin itu alasannya. Dia datang ke perusahaan kakakku. Mungkin. Setengah bulan kemudian, Bayi ini berkembang dengan sangat baik. Ketika aku pergi untuk pemeriksaan kehamilan hari ini, dia bahkan menendangku. Dokter bilang ini adalah gerakan janin. Aku ingin kau ada di sana untuk pemeriksaan kehamilan berikutnya. Dengan begitu, kita bisa melihatnya bersama. Bukankah kau sedang lembur? pulanglah. Yanshan. Yanshan, kamu kembali. Hanya mengambil sesuatu. Jadi kamu tetap pergi malam ini. Tolong jangan pergi malam ini ya. Kalau tidak, jika kamu pergi seperti ini, aku akan mengkhawatirkanmu.
Khawatir tentang apa? Aku dengar dari Nancy The film bahwa was kamu dan translated Pei Sisian and punya hubungan yang narrated sangat by baik. M. Apakah Media. kalian berdua benar-benar dekat? Lumayan. Mengapa kau menanyakan ini? Aku istrimu. Hanya bertanya. Apa kau cemburu? Tidak. Yanshen, Tidur. Mengapa dia tidak bergerak? dia tidak bergerak sepanjang waktu. Kapan pemeriksaan prenatal berikutnya? Maukah kamu pergi bersamaku? Tergantung situasinya. Yanshen, mengenai membiarkan Jiang Yu pergi, bisakah kamu mempertimbangkannya lagi? Yanshen, jangan pergi. Kamu sudah mengabaikanku selama beberapa waktu ini. Ketika kamu berbohong padaku, saat itu, aku masih memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Tolong beri aku satu kesempatan untuk menjelaskan. Aku mohon padamu untuk melepaskan Jiang Yu. Itu karena ketika ibuku akan menjualku untuk mendapatkan uang mahar kakakku. Dia menyelamatkanku. Aku berutang budi padanya. Bisakah kamu mengingat bahwa Jiang Yu menyelamatkanku saat itu? Membebaskannya kali ini. Ampuni dia. Namun, dia harus meninggalkan negara ini bersama Nancy dan tidak pernah kembali. Fu Yanshen, aku mencintaimu. Apa yang kau katakan? Aku. Bukankah kamu akan keluar? Aku tidak akan keluar lagi. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak dengar dengan jelas. Aku mencintaimu. Tolong pindah kembali ya. Bayi, dan aku sangat merindukanmu. Yanshen, Baiklah, Fu Yanshen. Selama kamu pergi ini, aku menyadari. Aku telah sepenuhnya jatuh cinta padamu. Baiklah, saya akan melaporkan ini kepada Ketua Fu. Ketua Fu sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. tidak buruk. Beritahu semua orang untuk membebaskan Jiang Yu. Pesan tiket paling awal untuk besok untuk mengirim dia dan Nancy ke luar negeri. Ketua Fu, ada satu hal lagi yang perlu saya laporkan kepada Anda. Ada apa? Masalah antara Nyojan dan Jiang Yu malam itu. Dia memukuli Lindong selama setengah bulan. Dia mengakui semuanya. Ye Qingyu menginstruksikannya untuk membuat Jiang Yu dan Nyonya pingsan dan mengirim mereka ke kamar hotel. Sebenarnya malam itu mereka tidak terjadi apa-apa sama sekali. Dia berkata, selama dia mendengarkan perintah Ye Qingyu, dia akan menikahinya. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan dengan Lindong dan Ye Qingyu? Jangan biarkan aku melihat mereka di Haicheng lagi. Baik, dimengerti. Jiang Yu, syukurlah kamu baik-baik saja. Aku benar-benar khawatir tentangmu selama ini. Aku seharusnya tidak berbohong kepadamu sebelumnya. Setelah pergi ke luar negeri, bagaimana kalau kita mulai lagi? Fu Nanxie, apakah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu menyelamatkanku, aku akan berterima kasih padamu? Biar ku beritahu. Sejak aku memulihkan ingatanku, setiap kali aku melihatmu, aku merasa jijik. Tidak ada satupun dari kalian keluarga Fu yang merupakan orang baik. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Kamu pernah bilang kamu juga mencintaiku. Apakah kamu sudah melupakan semuanya? Itu hanya karena aku amnesia, dan aku tertipu olehmu. Aku memberitahumu, orang yang kucintai adalah Lindsay. Hanya dia, bukan di kehidupan ini atau kehidupan berikutnya. Aku akan pernah mencintaimu. Jiang Yu, jangan pergi. Enyahlah. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Tidak masalah. Cukup aku mencintaimu. Tangkap dia untukku. Aku tidak akan membiarkan Lindsay bersama Fu Yanshen. Orang seperti dia. Aku harus memberitahunya kebenaran tentang kecelakaan mobil. The film was translated and narrated by M. Media. Nona Lindsay, apakah Anda setuju untuk menjadi istri dari Tuan Fu Yanshen? Dalam kemiskinan atau kekayaan, tidak pernah meninggalkannya atau mengabaikannya? Dia tidak setuju.
Jiang Yu. Jiang Yu, bukankah kamu sudah pergi ke luar negeri? Fu Yanshen Demi, mencegah rencananya terbongkar. Tentu saja aku sangat ingin mengirimku ke luar negeri. Siapa itu? Di hari yang menggembirakan seperti hari ini, apakah mereka di sini untuk merusak pesta? Anda bahkan tidak mengenalinya. Ini adalah tunangan Fu Nanxie. Dikatakan bahwa dia merayu istri Fu Yanshen dan diusir ke luar negeri. Sungguh tidak tahu malu. Dia bahkan tidak menyisakan iparnya sendiri. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya ingin merusak pernikahan kita. Lepaskan aku. Aku tidak bicara omong kosong. Sisi, kecelakaan mobil yang kualami saat itu diatur oleh Fu Yanshen semata-mata untuk mendapatkanmu. Apa maksudmu? Jiang Yu. Jika kau ingin merusak hubungan kita, bukankah seharusnya kau memikirkan cara yang lebih cerdas? Ketika Lindsay dan aku bertemu, aku sama sekali tidak tahu kau adalah pacarnya. Bagaimana mungkin aku menargetkanmu? Fu Yanshen, dengan kemampuan dan statusmu, apa yang tidak bisa kamu cari tahu? Sisi, seseorang yang menggunakan cara tak bermoral seperti itu, dan begitu kejam serta tak kenal ampun. Apakah kamu benar-benar berencana menikah dengannya dan menghabiskan hidupmu bersamanya? Sisi, kita sudah saling mencintai selama 4 tahun. Aku tidak punya alasan untuk membohongimu. Jadi dia mengatakan Fu Yanshin mencuri cintanya. Status macam apa yang dimiliki Fu Yanshen? Dia berkelahi dengan seorang dokter demi seorang istri. Itu belum tentu benar. Lihatlah dia biasanya memperlakukan orang dengan lembut dan anggun. Tetapi metodenya di dunia bisnis terkenal kejam. Sisi, kita sudah berbagi ranjang selama lebih dari setahun. Kau percaya aku atau dia? Lepaskan aku. Pikiranku sangat kacau sekarang. Aku perlu menenangkan diri. Lepaskan. Enyahlah. Sisi, ikutlah denganku. Aku pasti akan memberimu kebahagiaan. Dia adalah istriku. Lindsay, kau ingin menikahi kakak Yanshin dan menjadi Nyonya Fu? Pergi ke neraka. Sisi, 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 Yanshin, Sisi jangan tertidur. Buka matamu dan lihat aku. Sisi jangan tertidur. Sisi. Sisi. anggota keluarga tidak diizinkan masuk. Ketua Fu, bagaimana keadaan istri Anda? Ye Qingyu, mengapa dia muncul di lokasi pernikahan? Apakah semua personel keamanan itu orang mati? Ye Qingyu melarikan diri dari penjara. Dia berbaur di lokasi, menyamar sebagai pelayan. Para pengawal gagal menyadarinya. Dia saat ini sudah ditangkap oleh polisi. Apa yang Anda sarankan kita lakukan? Apa aku perlu mengajarimu cara menangani hal seperti ini? Jika Lindsay dan anak di perutnya mengalami kemalangan apapun, aku ingin seluruh keluarga Ye dikubur bersamanya. Ya, Kakak jangan tidur. Siapa kau? Namaku Lindsay. Jangan tidur kakak. Tuan F. Pemandangan Universitas Sen benar-benar seindah yang dikatakan rumor. Aku mengambil foto-foto yang kuambil dan menjadikannya kartu pos untukmu. Aku harap kamu tidak keberatan. Ngomong-ngomong, ulang tahun sekolah akan segera tiba. Jika kamu punya waktu, kamu juga bisa datang berkunjung. Ketua Fu, Rektor Universitas Sen, mengundang Anda untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-100. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Pergilah. Baik. Lindsay, jangan melamun. Berikan gunting itu padaku. Ketua Fu, The film was Jiang Yu sudah translated tertangkap. and narrated by M Media. Berhenti. Fu Yanshen. Kamu pikir jika kamu memukulku sampai mati, kamu dan Lindsay akan bisa bersama selamanya? Jika bukan karenamu, kita akan sangat bahagia.
Itu hanyalah kebahagiaan di matamu. Apakah kamu benar-benar memahami Lindsay? Dia adalah istriku. Tentu saja aku memahaminya. Lalu apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu apa yang disukai Lindsay? Dan apa yang dia benci? Biar ku beritahu. Apa yang paling dia benci? Adalah orang sepertimu, yang bermuka dua. Aku tidak peduli tentang itu. Kakak. Kamu tidak bisa memukulnya lagi. Jika kamu terus memukulnya, dia akan mati. Dia telah berulang kali menyakitimu, merusak hubunganku dengan Lindsay, dan melampaui batas kesabaranku. Dia pantas mati. Tapi kakak, aku tidak bisa hidup tanpanya. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kakak, aku mencintainya, sama seperti kamu mencintai Lindsay. Aku mohon padamu, serahkan dia padaku. Aku pasti tidak akan membiarkannya muncul di depanmu dan Lindsay lagi. Jika dia merusak hubunganmu lagi, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Enyahlah. Bawa dia pergi sekarang. Tanpa izinku. Tidak ada yang diizinkan membebaskannya. Ketua Fu. Nyonya Fu sudah bangun. Sisi, syukurlah kamu dan bayinya baik-baik saja. Fu Yanshen, mari kita bercerai. Kamu berjanji padaku. Kamu tidak akan meninggalkanku. Itu karena aku tidak tahu. Aku telah hidup dalam skema yang kamu rancang. Masalah Jiang Yu dan anak itu. Memang kebohongan yang kukatakan padamu. Tapi aku hanya takut kalau kamu akan meninggalkanku dan bersama Jiang Yu, itu sebabnya aku melakukannya. Sisi, aku tulus padamu. Orang yang menggunakan segala cara sepertimu. Bagaimana kamu bisa memiliki ketulusan? Fu Yanshen, Sisi. Tidakkah kamu merasakan? Apakah aku mencintaimu atau tidak? tapi kamu selalu menggunakan alasan mencintaiku untuk menyakitiku. Kamu benar-benar terlalu munafik. Aku minta maaf. Fu Yanshen, tolong pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Orang sepertimu menakutkan. Keluar. Keluar. Kamu harus istirahat yang baik. Kita akan bicara di lain hari. Muntah begitu parah. Aku akan mengupas beberapa jeruk lagi untukmu, untuk membantu menenangkannya. Tidak perlu Kak Sang. Aku tidak nafsu makan. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Kau sudah menderita gula darah rendah, dan sekarang kau muntah begitu parah, dan kau tidak makan sepanjang hari. Aku baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa tidak makan, padahal kamu punya gula darah rendah? Apa yang terjadi pada tanganmu? Tidak ada. Obat alergi tuan itu aku. Tidak dapat menemukan obat alergi itu. Kau yang melakukan ini. Ya, aku lihat kamu mengalami mual parah di pagi hari. Kak Sang bilang, pasta ubi ungu blueberry baik untuk limpa dan nafsu makan. Jangan berpikir bahwa melakukan hal-hal ini akan meluluhkan hatiku. Aku tidak berpikir bahwa... Sisi. Aku melakukan kesalahan. Wajar jika kamu marah padaku. Tapi aku sungguh berusaha berubah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Baiklah. Oleskan sendiri. Baiklah.
Ketua Fu, sebuah proyek perusahaan, telah mengalami masalah sementara. Kami membutuhkan Anda untuk kembali sebentar. Aku mengerti. Aku akan pergi ke sana. Apakah luka Lindsay sudah membaik? Aku berencana mengunjunginya beberapa hari yang lalu, tapi kudengar dia sudah keluar. Dia hampir pulih sepenuhnya. Mengenai apa yang terjadi di pernikahan, apakah dia sudah memaafkanmu? Segera kuharap. Nyonya, ini adalah barang-barang yang kubersihkan hari ini. Saat merapikan rumah, silakan lihat untuk melihat apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan. Jika tidak, saya akan membuang semuanya. Ini semua adalah surat yang pernah kukirimkan kepada donaturku. Bagaimana mereka bisa muncul di rumah Fu Yanshen? Mungkinkah dia adalah Tuan F? Aku baru saja lulus SMP, ketika kau memaksaku putus sekolah dan bekerja untuk mendapatkan uang mahar Lindong. Ada orang baik yang mensponsori pendidikan kuliahku. Jika Jiang Yu tidak membawaku pergi, selama bertahun-tahun ini, kau pasti sudah menjualku sejak lama. Li Yuan. Menggertak gadis muda yang begitu cantik. Benar-benar tidak berkelas. Orang yang tidak bermoral sepertimu. Bagaimana mungkin kau memiliki perasaan yang tulus? Namun kau selalu, dengan dalih mencintaiku, datang untuk menyakitiku. Benar-benar dia. Tuan,